Alhamdulillah, baru tadi malam saya landing dari London. Saya ada ngaji dengan Muslim London sekaligus nonton final champion antara Dortmund dengan Madrid, dan alhamdulillah Madrid menang dengan skor 0-2. Berapa skornya? 0-2. Bukan 2-0, 0-2. Kiri rasa guyang-guyu, wingi calonmu beda. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya nggak kenal kata jet lag. Kalau dulu orang bepergian apalagi naik pesawat selama 16 jam. Jakarta, Dubai 8 jam, Dubai, London 8 jam, masih tambah Jakarta, Jogja. Walaupun di tingkat yang sangat tinggi, alhamdulillah saya tidak kenal dengan jet lag. Saya meyakini diperhatikan tinggi banget. Kirain Monas Jakarta, ternyata tembok antara kita. Maka saya bersyukur malam hari ini, begitu saya melihat poster, judulnya keren. Tobat Geden. Solawat keren. Yang gak enak itu begini, solawat keren itu pasti identiknya dengan Gus Asmi, dengan Gus Hafid. Begitu ngomong tobat itu mesti kaitannya dengan maksiat, mesti kaitannya dengan giebuk cangkemmu. Jadi kalau ngomong solawat keren yang diingat-ingat Gus Asmi, begitu tobat geden yang diingat-ingat Gus Miftah. Nah, Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin dia mengkaji ilmu, maka dia akan meyakini keakbaran Allah. Makanya orang-orang alim itu, mohon maaf, orang-orang alim itu tipikalnya mungkin dia seneng ngaji, tetapi ibadahnya biasanya pas-pasan. Orang yang alim itu biasanya ibadahnya banyak, mohon maaf, ilmunya banyak tapi ibadahnya kurang khusyuk. Contohnya siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat alim tetapi ibadahnya kalah khusyuk dengan bapaknya Nabi Daud. Contoh begini, masih ingat cerita Kubro dan Suhro, kakak adik. Kubro ini kakaknya, Suhro ini adiknya. Kubro dan Suhro ini sama-sama meteng, hamil. Kalau bahasa Jawanya apa? Ngandut. Bahasa lebih halusnya apa? Anggarep beni. Kalau anggarep sari itu men, anggarep beni itu meteng. Loh, saya itu kalau ngomong halus, Pak Giri kalah sama saya. Kalah. Cuman kalau saya ngomong halus, orang Ponorogo malah kaget loh. Miftah cangkemnya kesambet boyo. Jadi meteng itu bahasa Jawanya ngandut. Yang lebih halus namanya anggarep beni. Kalau menstruasi itu anggarep sari. Menstruasi ya, bukan mencret-mencret. Nah, dua-duanya ini hamil, meteng. 9 bulan kemudian melahirkan. Oh, ini ada pemirsa BTV. Jadi Pak Giri alhamdulillah acara malam hari ini disiarkan oleh BTV dengan acara Jalan Dakwah Gus Miftah. Alhamdulillah ini acara Ahlus Sunnah paling favorit di televisi nasional. Jadi lumayan, raine Pak Giri ditonton secara nasional. Santai aja Pak Giri. Jadi kalau Pak Giri ngundang saya ngaji itu undang-undangnya ngamplopi tipis ora apa-apa, yang penting iso ngonek-ngonekke sak mudare. Lah gitu. Saya ditanya sama orang Ponorogo, Gus, hebatnya Pak Giri itu apa di Ponorogo? Saya bilang, Pak Giri itu kalau duit nggak punya. Lu tenang, orang di duit cahku, orang. Tapi hebatnya dia sebagai pemimpin Ponorogo apa? Satu, modal rai. Pokoknya saben ada acara masyarakat datang, teko, wis randu isin pokoknya gitu loh. Tapi mohon maaf, rakyat sekarang itu seneng dengan tipikal pemimpin sing randuwe rai.
Ono layatan ra diundang teko, ono sunatan ra diundang teko. Ora iso nyumbang bondo minimal nyumbang swara. Lah. Soalnya Pak Giri niki alhamdulillah senajan ora duwe duit tapi suarane apik. Nah. Jadi minimal iso nyumbang lagu. Ya toh Pak Giri? Orang ya antem. Akhirnya dua orang ini hamil, sama-sama hamil dari pernikahannya. Ingat ya, hamil di dalam pernikahan, bukan di luar nikah. Hati-hati, jangan sampai kalian hamil di luar nikah. Itu namanya kebobolan matamu, kebobolan. Kayak bal-balan wae kebobolan. Kalau bahasa Inggrisnya summon leven kumpul kebo. Kalau ada orang kumpul kebo hati-hati, punya anak namanya gudel. Akhirnya dua-duanya ini melahirkan Pak Giri. Kubro yang besar melahirkan, Sugro yang kecil juga melahirkan. Bayi itu kan lahir pasti sama. Mungkin dulu Pak Giri pas lahir bareng Gus Asmi umpamane. Wih bayi ini mesti podo. Senajan to tuwane beda. Sing siji ganteng, sing siji wireng. Jadi belajar dari pengalaman Pak Prabowo terpilih jadi presiden itu karena sering didolimi. Lah, makanya kalau Pak Giri pengen jadi bupati lagi maka harus siap-siap didolimi. Kira-kira begitu Pak Giri. Itu kampanye yang paling murah Pak Giri. Yos gampang langsung diatur lah. Cuman saya itu agak terganggu dengan Tegal Sari itu tahun ini nggak ada haul. Alasannya karena mendekati pilkada takut untuk kampanye. Sebenarnya alasan yang tidak logis. Bukan, pengajian akbarnya nggak ada. Rasa ngeyel wis ngomong karena aku cuk panitiane. Aku ki pengajian tutupannya itu tidak ada. Cuman diganti sholawatan. Tapi apapun keputusan panitia kita hormati. Nah, pokoknya wong Ponorogo kudu bangga duwe Mbah Muhammad Besari. Jadi bayi itu lahir sama. Makanya kenapa bayi itu kalau lahir dikasih gelang. Supaya tidak ada bayi yang tertukar. Karena secara physically orang itu kalau lahir pasti mirip. Gak usah kembar, orang lain saja itu bisa mirip. Dikasih gelang. Singkat cerita dua orang ini Kubro dan Sugro sama-sama pergi ke hutan. Salah satu bayi di antara keduanya dimakan harimau. Akhirnya bayinya tinggal satu. Bayinya tinggal satu. Begitu bayi tinggal satu muncul konflik. Konfliknya apa? Perebutan bayi. Kubro mengakui bayi itu adalah anaknya. Sugro juga mengakui bahwa bayi itu adalah anaknya. Geger geden. Rebutan. Sugro nggak mau kalah, Kubro nggak mau kalah. Siapa yang gendong bayinya? Sugro. Akhirnya karena nggak ketemu solusi, dibawalah ke pengadilan kerajaan Nabi Dawud. Ini dibawa. Dua-duanya mengajukan gugatan di pengadilan Nabi Dawud alaihissalam. Nabi Dawud itu tipikal khusyuk yang tadi saya bilang. Bukan alim. Yang alim itu Nabi Sulaiman. Makanya ayatnya bunyinya apa? Fafahamna Sulaiman. Yang paling alim itu Sulaiman. Rebutan ini Pak. Bayiku, 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 bayiku. Nah coba ini bayi untuk rebutan. Sekarang mbak-mbak malah banyak yang membuang bayi. Gitu loh. Hati-hati cawe dok nduk, jogonen nduk. Tenan. Isi kelingan bahasane Gus Miftah ora? Tahu bulat cuwilik digoreng dadaan regane 500-an. Mosok namu enak model gratisan. Iya. Kan aku jadi ingin. Gak apa-apa lah. Lupakan masalah hari ini. Kenapa? Karena esok masih ada masalah lain. Akhirnya Nabi Dawud bertanya, ini nanya siapa? Kubron jawab, anakku. Ini anaknya siapa? Sugro menjawab, anakku. Ketiga kalinya ditanya, kopiku mana? Belum ada. Itu pertanyaan ketiga. Yo gorene toh Pak Bupati, ora pengertian belas. Loh, ini baru Bupati Pelayan Rakyat.
Terima kasih Pak Bupati. Itulah. Jadi cara menutupi tidak bisa nyumbang harta minimal dengan nyumbang tenaga, kira-kira begitu. Karena bayi ini berada di tangannya Kubro, akhirnya Nabi Daud menyatakan apa? Kalau melihat, mohon maaf, karena bayi ini di tangan Sugro, Nabi Daud orang khusyuk itu kan ciri-cirinya gampang Pak. Orang khusyuk itu ciri-cirinya nggak mau banyak konflik. Makanya Pak Bupati sama Bu Wabub, kalau minta doa itu kamu datang kepada kiai khusyuk, jangan kepada kiai alim. Lak ceramah teko kiai alim. Tapi kalau njaluk donga, golek kiai khusyuk. Karena orang khusyuk itu nggak banyak pertimbangan Pak. Orang khusyuk itu nggak pernah suudon. Onone mau husnudon toh. Makanya orang khusyuk itu biasanya gampang dihapusi. Iya. Karena adanya cuma husnudon, orang mikir macam-macam. Mila ibu-ibu duwe masalah keluarga, kalau minta doa cari kiai yang khusyuk. Biasanya kiai ini desa sarunge nglinting, ambune klembak menyan. Sandale suwalu, minimal lili gitu lah kira-kira gitu. Itu orangnya khusyuk-khusyuk. Tapi mohon maaf dongane mandi. Akhirnya pengadilan Nabi Daud memutuskan bayi ini adalah merupakan anak dari Sugro. Kenapa? Karena yang gendong bayinya itu Sugro. Pengadilan ditutup. Begitu keluar pengadilan ketemu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu anaknya Nabi Daud. Ibu, Bapak, sebelum saya lanjutkan. Itulah alasan kenapa Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup. Kenapa? Karena kebiasaannya kalau Nabi itu punya anak laki-laki biasanya menjadi Nabi. Contoh Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail menjadi Nabi. Nabi Daud punya anak Sulaiman menjadi Nabi. Sama meneh, Nabi Yakub mempunyai nama Yahya menjadi Nabi. Makanya Nabi Muhammad kenapa tidak punya anak laki-laki yang hidup? Karena khawatir sepeninggal Nabi nanti anaknya dianggap Nabi. Padahal la nabiya ba'dah. Padahal tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Begitu ketemu Sulaiman, ditanya, kalian dari mana? Dari pengadilan. Apa yang kalian sengketakan soal anak? Ini anaknya siapa? Anaknya Sugro. Buktinya apa? Yang bawa Sugro. Nabi Sulaiman langsung mengadukan peninjauan kembali. Jadi peninjauan kembali itu Pak Kapolres tidak hanya sekarang, sudah ada sejak Nabi Sulaiman. Saya banding kata Sulaiman, saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya si Sugro. Dibawa kembali ke pengadilan Nabi Daud. Nabi Daud, saya banding, saya nggak percaya kalau bayi ini bayinya Sugro. Tapi saya juga nggak yakin kalau bayi ini bayinya Kubro. Akhirnya ditanya sama Nabi Sulaiman. Anaknya sopo? Kubro jawab anakku. Anaknya sopo? Sugro jawab anakku. Apa yang terjadi? Karena dua-duanya bersikukuh, Nabi Sulaiman mohon maaf mengambil sebuah pedang. Dia mengatakan kepada dua perempuan ini, karena dua-duanya mengakui ini anaknya, maka izinkan saya membelah bayi ini menjadi dua. Yang separuh saya kasih Kubro, yang separuh saya kasih Sugro. Akhirnya apa? Si Sugro menjawab, saya setuju. Sementara si Kubro menjawab, saya tidak setuju wahai Sulaiman. Daripada bayinya dibelah, wallah berikan bayi ini kepada si Sugro saja. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman memutuskan yang tadinya Nabi Daud mengatakan ini adalah bayinya Sugro. Nabi Sulaiman mengatakan bayi ini adalah bayinya Kubro. Kenapa? Karena psikologi seorang ibu gak mungkin merelakan anaknya untuk dibunuh apalagi dibelah. Sehingga apa? Nabi Daud kemudian mengiyakan apa yang menjadi keputusan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, niki lho Pak Bupati. Dadilah jenengan golek pitedah, kuwi takono karo guru sing alim. Tapi lah jenengan golek petunjuk soal sesuk aku menang apa kalah, kuwi takono karo kiai khusyuk. Nah, Pak Giri ini sakniki seneng nyedak kula. Ora kok mergo kula khusyuk, ora kok mergo kula alim, tapi mergo kula iso goleki rekom nganggo Pak Giri. Soal itu saja. Dan siji iso gratisan danco aku. Nah, ngono Gus Kamit. Lah sekolah dinyang ora apa-apa lah, sing penting suban lunas lah. Lah suban berayate akeh dinyang kan mesake. Suban santai wae le, engko tak tambahi le. Sugih, kan aku AKBP.
Aku kiainya Bapak Prabowo. Jadi ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin banyak ilmu, dia akan semakin dekat dengan Tuhannya. Dengan cara mengkaji. Makanya nyuwun sewu, tipikal kayak Gus Bahak kayak mesti orang khusyuk. Tapi alim. Lah kayak bakul es teh iki ora alim, ora khusyuk. Lah iki beda. Tapi salah satu mukjizati bakul es ki nuwun sewu, cangkeme gede. Kadang-kadang pembicara pakai mic saja masih kekalahan. Bakul es. Semoga-moga esmu laris le. Wis bakul es itu harus optimis karena cepat atau lambat pasti cair. Ra apa-apa le. Wis bengok-bengok wis ra apa cangkem-cangkemmu dhewe kok santai aja. Iya, lah. Saya kemarin bikin es teh. Bikin es teh gula. Pas diaduk yang larut kesedihan. Iya. Kasihan deh gua. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis dolen dhisik sing sak maksimal mungkin, kula ora payu ya muli ya. Sakra ditumbas. Sorry, saya itu kalau mau beli dagangan itu karena saya mau, bukan karena saya ditipu ya. Kemudian kalau orang syariat, ini kan ada yang ngomongin masalah bab pendosa atau nih. Kalau tak runtuh didik. Kalau ahli syariat itu menemukan Tuhan dengan ilmunya. Semakin alim, semakin dia dekat dengan Allah. Karena orang itu kalau semakin alim merasa dirinya semakin bodoh. Mila awakmu ki tambah ngaji, kowe bendina melu ngaji kuwi kudune ora rumangsa mundak pinter tapi mundak bodoh. Mundak goblok. Mila jenengan yang ngaji malam hari ini walaupun nanti dari jam 7 malam sampai nanti berakhir jam 4 subuh umpamane. Kok belas mboten paham santai mawon, tetap ada manfaatnya. Gus, ibu-ibu tanya, saya ngaji 2 jam di alun-alun Ponorogo kok belas nggak paham apa ada manfaatnya? Ada. Minimal manfaat untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu pengajian 2 jam suamimu terbebas dari penderitaan. Santai mawon. Lah yang apa rumangsane awakmu nang omah iki bojomu seneng senep tak kandhani. Padha karo wingi kan ana layatan Pak takziah Pak Bupati. Lonte mati. Begenggek itu lo meninggal dunia. Mbah Mudin kalau ada orang meninggal biasanya mengatakan apa Pak? Jenazah menika saya napa awon. Ayo. Ini kan yang meninggal PSK. Semua orang meneng mawon. Saya bengok, saya napa awon? Awon apa saya? Rampung saya ditanya, Gus, kan lonte. Yang lain diam kenapa Gus mengatakan saya? Loh, saya itu artinya apa? Baik. Kenapa dia mati saya ditanya baik apa jelek saya jawab baik? Alasannya sederhana. Minimal kematian orang ini itu membawa kebaikan bagi dirinya sendiri. Baiknya apa? Gara-gara dia mati sudah tidak ngelonte lagi. Loh, bener nggak? Gara-gara dia mati sudah tidak melanjutkan perlonteannya lagi. Berarti tidak nambah dosanya lagi. Yang kedua, baik gimana? Baik bagi orang lain. Karena gara-gara dia mati sudah ada tidak transaksi kemaksiatan lagi. Loh, padha karo ngene, ana maling mati. Saya napa mawon? Saya. Karena kematian maling itu membawa kebaikan. Kebaikan bagi dirinya tidak nambah saldo dosanya. Yang kedua apa? Kebaikan bagi orang lain karena berpotensi barangnya tidak diambil oleh si maling. Mula awakmu iki biasa-biasa wae lak napa ngelek. Nggih mboten. Lah kaya Gus dielek-elek itu ya bener, njen kula elek, santai mawon. Santai. Oh, ganteng kaos baju gua anyar pada. Loh, aku karo Gus Hafid ki padha arek motor. Soalnya modale motor. Kalau Pak Giri nggak mungkin pakai baju seperti saya. Karena modalnya di motor, mung cangkem.
Pokoknya lah tak buli sabar, insya Allah dadi bupati meneh. Amin. Yang paling cilaka wis ra duwe duit ngambekan. Kuwi cilaka banget kuwi. Mila sing bener Pak Giri, ra duwe duit ya ora ngambekan. Langsung do muni-muni. Iki perkara apa to Riri? Kowe ngerti sugiri ki atine apa le? Sugi atine apik, giri ki atine gunung. Dadi gunung sing apik. Gunung ki tak kandhani. Gunung ki kok nyuwun sewu, bocah wedok saiki koyo ayu gunung. Teko wadoh ketok ayu begitu cedak weh. Teko adoh wow. Begitu cedak weh. Ya padha karo bapak-bapak iki lho. Lak ning pengajian delok wong ayu, wow. Ning omah delok bojone, weh. Ya Pak Danrem barang iki ada. Ndelok jenenge ya Su lho. Sugiono. Su ki apik, Giono iki sugih tur ana. Sugiono. Aku duwe tangga jenenge 600. Ternyata dibalik jenenge Sutarman. 600 Sutarman. Ya, bahasa Malang kan walian toh. Arek Malang. Apa bahasane cah Malang? Kerang alam. Lak Sutarman 600. Begitu Pak Sugiono? Danrem, Dandim, Gus Miftah, Dancuk jalan. Tingkatan bulian paling tinggi itu ketika dia bisa membuli dirinya sendiri. Kayak Gus Dur, Pak Giri. Gus Dur itu ditanya begini, Gus, setiap pidato kok Anda mengucapkan salam? Apakah karena Anda Muslim yang taat? Oh enggak. Terus kenapa kalau ceramah Anda selalu membuka dengan salam? Saya itu mengucapkan salam supaya saya tahu ada yang datang apa enggak. Ini Gus Dur. Karena begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok rano sing jawab, berarti rano sing teko. Kok Waalaikumsalam, soalnya Gus Dur iso ndelok tapi iso krungu. Itu Gus Dur. Makanya awake dhewe iki nyuwun sewu Pak Danrem. Lah dibuli wong iki biasa saja lah. Gus Dur bahkan bisa membuli dirinya sendiri. Gus Dur rapat dengan para kiai, Intel teko, zaman Orde Baru. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama Intel. Akhirnya Gus Dur sampaikan, "Hayya natakallam bil lughatil arabiyyah." Kita ngomongnya pakai bahasa Arab saja. Intelnya mumet ndase mulai. Takoni kalau komandane, "Intel, apa tadi hasilnya rapat Gus Dur dan para kiai?" Intelnya jawab, "Aman Pak Komandan. Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan." Wong iki larang ngerti Arab. Setiap bahasa Arab dikira donga. Sama saya umroh, ngajak teman-teman ahli maksiat saya ajak umroh. Nyetel TV ana wong ngomong Arab, langsung tangannya diangkat. Amin, amin. Begitu tak delok ternyata ya berita pemerkosaan. Siji, ahli syariat. Saya ngopi dhisik setelah adem. Oh wis adem ya, Pak. Aku lah kopi adem metengku mules ya. Tak situ. Nyale, sing cilik iki nyale, iku le. Pak Giri itu seperti kopi. Pahit sih, tapi banyak yang mencintai. Iya. Ciri-ciri wong ora duwe duit iki lak pengajian karo nge-vape. Ya cah iki. Kopi panas. Kopi pahit le? Iya. Pahit. Kaya rupamu. Apa Nduk? Adik ngomong lho. Rene, kowe ngomong apa kowe nyilem iki? Iki apik cangkeme ta iki rene. Nyilem iki Gus. Apunten Gus. Adik iki ngomong apa kowe mau? Apa Nduk? Apa? Mic-nya. Mic. Tak kayak duit Nduk santai wae. Kamu bilang apa? Pahit seperti masa lalu. Iya. Ya wes tak kayak duit, kowe ngomong kowe tak kayak 200.000. Kalau kamu bisa menjawab tak kasih 500.000. Insyaallah. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Kan kamu masa lalu toh. Pertanyaan Gus Miftah, kenapa matematika lebih sulit daripada pelajaran sejarah? SKI ya sulit loh Gus. Eh? SKI lo sulit. SKI iki apa?
Sejarah. Lah ya makanya kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Gampang ki matematika. Allah rupamu. Pak polisi, mateni jamaah kan pasalnya apa ora, Pak? Rata-rata orang mengatakan matematika itu lebih sulit daripada sejarah. Pertanyaannya kenapa MTK? Bahasa Arab lebih sulit. Gampang. Enggak. Aku mencintai kamu bahasa Arabnya apa? Enggak tahu. Nah, kalau bahasa Inggrisnya? I love you. I love you too. Justru kimcil ki nyenengke lek. Soalnya ini damane masih tobrut. Jenengmu sapa, Nduk? Mariza Najla Raudatunisia. Sik. Jenengmu sapa? Mariza Najla Raudatunisia. Marzina. Mariza. Mariza. Najla. Raudatul. Nisa. Lala. Lala. Panggilannya? Lala. Najis tralala. Bapakmu namanya siapa? Hah? Bapakmu namanya siapa? Apa ya? Nova. Solikin. Kin anakmu ki. Ya segini tak kayak duit gini. Sakit. Kamu kelas berapa? Kelas 5. SD? Iya. Cita-cita pengen jadi apa, Nduk? Apoteker. Apoteker. Oh, iya. Aja lupa IG ku diikuti toh. Kamu ngerayu Gus Miftah tak kasih uang? Oh enggak, maksudku aja lupa IG ku diikuti Mariza_Najla 4. Oke. Kamu mengidolakan artis siapa? Hah? Mengidolakan artis siapa? Rafael Strike. Sopo? Striker timnas. Nah nanti kan ada jadwalnya. Oh, persoalannya kamu sama Rafael itu beda pemikiran. Kamu mikir dia mikir yang lain. Mikirnya Mbak Noah. Ya wis tak kayak duit, Nduk. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Mau beli apa? Untuk beli apa? Top up OVO. Astagfirullah, top up nih loh. Lah enggak tak tabung. Ya tabung ya, ditabung jangan dicelengi ya. Makanya ada istilah bayi tabung, nggak ada bayi celeng ya. Yang tak kayak duit. Wow. Sosok akeh iki wae nyo. 300 wae ya. Matur suwun. Aja lali kayak ikut. Iya, halah. Ya wes nuwun, mic-nya bawa sini. Pinter. Gede dedek payu ya, Nduk. Gus Asmi, ana bibit api Gus Asmi. Kenapa matematika itu lebih sulit daripada pelajaran sejarah? Jawabannya sederhana. Karena memperhitungkan masa depan gak semudah mengenang masa lalu. Iya. Kopi panas. Pahit. Ya wesnya, seket-seketnya. Wes seket. Wingi ana wong nyuguh kopi, tak kei dhuwit 50.000 mulih setruk. Ora. Swangi teram. Padan rem yang bisa membuat saya cuma 2, 1 kopi, 2 istri. Iya. Kata Pak Giri telu LC. Iya. Santai mawon Bupati. Pak Giri niku sing elek mung cangkeme tok. Lak kelakuane insyaallah luweh nemen. Mboten, wong apik Pak Giri niku. Cangkeme bakul es ki jangan. Bakul es pewarok Ponorogo. Sik.
Sing tak tunjuk aja maju, tetep dodolan. Sing tak tunjuk mara ngono ya. Nah, wis. Sing ra tak tunjuk menengo. Ben ra kisruh. Sik cah telu iki dhisik, sing telu iki dibagi dhisik, cah telu iki. Dibagi tak bayar, dibagi tak bayar. 1 2 3. Sing ora tak tunjuk ora usah maju. Gantian dhisik. Telu iki. Sing liya dagang iya 1 2 3. Ah, cah telu iki. Nah, telu iki. Sing ora tak tunjuk engko dhisik sabar. Dodolon dhisik sing apik. Aku yo ora janji tuku. Menengo bendang wis gek ngaji meneh. Le bagian sing wis rene tak bayar. Piye kowe ngomong es piye? Ngomong es piye? Kowe piye cangkemmu? Aku iso bengok. Ya terserah. Nah, bengok. Esmu piro dhisik? Kowe piro? Esmu piro? Kula mboten angsal oleh. Yo cangkem menengo dibayar. Kowe piro mau? Nakmu piro? Kok sak tepak iki piro? Aku ora ngerti. Walasi berarti piro? 170. Oh, wis 200 nyo. Wis. Kowe piro le? 6 tambah 8 pokoknya apa? 8 ki piro? 8 biasane Mae ping 8 piro? 40 nyo 50. Nah, terus ya, wis meneng. Kuwi dodolan ning mburi, lak ning ngarep malah gak tak tuku. Lah aku tuku ki aku mergo karep ora mergo mokongkon. Kuwi dodolan dhisik. Sing wis tak tunjuk rene. Wis kowe lungguh saiki ngaji, lungguh, wis payu wis. Ngaji. Aku tak ngaji meneh. Ya. Kowe piro le? Kowe piro? 22 apa? Tenane. Kuwi berarti piro kuwi? 200. Piro 200? Ya wis 200 ya. Ya wis kono, lungguh. Ya wis ngaji dhisik. Kowe ngomong 50 tok, nyo tambahi kowe 50 nyo mesake. Ya wis. Wis lungguh. Kowe lak wis tak bayar jek as tak giyebok ndasmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kuwi sing dodol rasa njrabing, lak wancine aku pengen tuku ya tak tuku. Kuwi dodolon dhisik. Ya, cocok. Kemudian ahli nyuwun sewu. Yang pertama tadi ahli syariat, menemukan Tuhan dengan cara memperbanyak ilmunya, dengan ilmunya. Yang kedua, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan thariqahnya. Mila nyuwun sewu, kenapa di Indonesia itu banyak thariqah? Termasuk yang paling banyak penggemarnya apa Gus Hafid? Sadiliyah. Sadiliyah itu penggemarnya banyak Pak Danrem. Kenapa? Karena thariqah Sadiliyah itu mengajarkan beragama dengan cara yang falyafrahu. Dalilnya apa? Dalilnya kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Beragama itu harus menyenangkan. Mila cara awake dhewe niki cocok dadi wong Sadiliyah. Imame namanya Imam Abil Hasan As-Sadili. Beliau mengatakan begini Pak Giri. Kok kowe ngaji duwe gurumu gak bisa membuat kamu tertawa, tinggalkan saja. Mosok ngaji kok nggawe susah. Padahal undang-undangnya ngaji niku napa? Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin. Ngaji niku kudu mubasir baru mundir. Menyenangkan terlebih dahulu. Mila angsal mboten anak-anak Subhanul Muslimin itu mengemas lagu-lagu dangdut menjadi lagu sholawat. Boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Kita itu dangdutan juga boleh asalkan tidak berlebih-lebihan. Kenapa wonten Gus lagu berlebih-lebihan? Oh no. Pindo apa kuwi. Mosok ya koyo ngono mok selawat temi lah ya ora pantes kok. Apa mana sing viral saiki? Cinta siapa?
Pak Dandram yo ngerti ngono kuwi. Katanya penggemar TikTok. Jadi baleni matamu baleni. Oh lagune Pak Dandram yo lagu-lagu lawas. Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Doer. Lagu-lagu ini Pak Dandram yang model-model ngono kuwi lah. Lah Pak Giri ya beda meneh. Indung-indung, kepala indung, mata melirik, kaki kesandung. Jangan salahkan ibu mengandung, salahkan bapak yang punya. Generasi ini beda-beda lagune le. Kowe lak pengen turu, pasang alarm mesti tangi, tak wenehi resepe. Oh kok lagune alarm gala-gala ya ora. Alarmnya setelan lagu. Bila Israel datang memanggil, tangi mesti yakin. Kok kebangetan men ra tangi ya. Oh bakul es ya alarmnya beda. Es. Contoh hebatnya Thariqah itu begini, menemukan orang hakikat menemukan Tuhannya dengan Thariqah. Satu pagi kula sowan Abah Lutfi. Saya bukan sowan ditimbali. Oh, ngapunten, minta hadiah Fatihah untuk Mama Salmah. Al-Fatihah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi bulan puasa pas Gus Miftah viral gara-gara ceramah di gereja, kan saya dipanggilin sama Abah Lutfi, le sahur di Pekalongan. Di tempatnya Abah Lutfi itu ada sahur bersama, nggak ada buka puasa bersama. Jadi nggak ada buka puasa. Kenapa? Karena Abah Lutfi itu buka dan sahurnya jadi satu. Jadi kalau maghrib cuma ngopi tok, sambil nyemil 1-2 makanan, daharnya malam nunggu sahur. Makanya ada sahur bersama. Sudah hampir subuh saya masih di Brebes, Tegal. Artinya kalau langsung ke Pekalongan, saya nggak sahur. Saya telepon mama, mah ngapunten saya terlambat. Apa-apa yang penting teko Pekalongan. Selesai subuh saya masuk kamarnya Habib Lutfi. Beliau sedang wirid. Mama Salmah nunggu di kasur, Abah Lutfi sedang wirid. Di depan Habib Lutfi ratusan tasbih, panjang-panjang. Lagi wirid seperti itu. Saya nunggu ngobrol sama mama. Kebetulan Mama Salmah itu masih sembah dengan saya. Beb Zaidan itu gak ada darah dengan Beb Idin. Tetapi ada darah dengan Habib Lutfi. Kenapa? Bapaknya Beb Zaidan tuh namanya Habib Haidar, duwe bapak namanya Umar. Habib Umar ini adiknya Abah Lutfi. Jadi kok Zaidan itu bin Yahya itu putu ponaan dari Habib Lutfi. Lah saya dari Mama Salma. Begitu tahu saya datang, Habib Lutfi itu apa? Ngehol itu apa ya bahasa Jawa nih? Memending wiridnya. Habib Lutfi itu punya kebiasaan kalau subuh Pak Giri, itu wirid dari subuh sampai jam 9 atau 10 pagi. Kullayaum tiap hari. Saya matur, bah kok bendino tiap hari jenengan tasik wirid itu untuk apa? Ini hebatnya orang Thariqah. Abah ki mursid Thariqah. Kenapa Abah wirid sebanyak ini? Untuk nambal wiridnya jamaah yang masih bolong-bolong. Kita itu wirid saja kadang-kadang gak kober. Habib Lutfi wiridnya nggih nambel, wiridnya jamaah yang kurang. Habib kaya Habib Lutfi kok jek mau rasani. Modalmu nggih ngrasani Habib Lutfi ki apa tak takon. Lah Habib Lutfi ki sik mau elek-elek. Modalmu nggih ngelek-ngelek Habib Lutfi ki apa? Mila kula niku nyuwun sewu nggih. Kalau ada Habib lain sing cangkeme kurang ajar, mau kritik monggo. Tapi lah kelasnya Habib Lutfi, jenengan suul adab. Setiap pagi beliau itu wirid, dia nambeli wiridnya jamaah Pak. Sampai kula niku nangis. Bah tiap pagi beliau itu wirid untuk nambeli kurangnya wiridnya jamaah. Nyuwun sewu. Awake dhewe men kelasnya mat ko lamcing ko matek ko salam plencing.
Dongane Allahumma lantas jalan. Salat singkat, tangannya diangkat, dongane singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Model rupa-rupa codot-codot ini. Ngono kok seudon karo Habib Lutfi to. Bu, naudzubillahi min dzalik. Mugi-mugi Abah Lutfi panjang umur nggih. Amin. Kemudian kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat menemukan Tuhan dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Makanya disampaikan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengetahui siapa dirinya, dia mengetahui siapa Tuhannya. Awake dhewe niki nyuwun sewu, pengen delok keakbarane Gusti Allah ora kudu munggah ning gunung, ora kudu nyebrang ning laut, enggak harus kemana-mana. Sampai Al-Quran mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha fa ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Tapi ingat, yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Kita itu pengen melihat keakbarannya Allah, enggak cukup melihat nyamuk. Coba Pak, nyamuk sekecil itu kalau kita melihat, awakmu bedok kayak kuwi nyamuk lanang karo nyamuk wedok, kuwi carane kepiye? Wis ora tekan uteke, Pak. Ayo. Wong padha-padha ora katokan? Ayo. Yo ora sempakan. Kalau manusia kan bisa dilihat lanang apa wedok tergantung bentuk sempake. Ayo kowe. Ora usah ndelok kelamine, bentuk sempake kuwi iki lanang iki wedok. Yang menjadi misteri satu. Misterinya apa? Kenapa kalau di pasar atau kalau di mall itu sempaknya perempuan dijual berceceran, sementara sempaknya laki-laki dijual terbungkus? Kuwi bedane apa? Ayo kowe. Mengamati enggak Pak Danrem? Ayo. Deloken ning pasar ke. Sempake wong lanang didol terbungkus, sempake wong wedok didol cecer. Diler. Pertanyaane ngopo? Ben ra mabur matamu. 50.000 ben ra mabur. Wis salim saliman, lungguh. Lah, dari nyamuk saja, Pak. Nyuwun sewu. Terlihat bagaimana keakbaran Allah. Coba dilihat, Pak. Jenis kelaminnya di mana? Umpama lanang, titite manggone nang ndi? Ayo. Ternyata nyamuk sekecil itu bisa reproduksi. Pertanyaan saya, mengandungnya di mana? Metengnya sebelah endi? Ayo. Nyamuk itu tahu kalau mau dikeplak mabur. Apakah dia menggunakan otak atau insting? Ini ilmu cilik yang kemudian bisa ketika kita raba menjadikan kita mengetahui keakbaran Allah. Maka saya selalu bilang, kok awakmu kilen duwe sikil loro, duwe tangan loro, duwe ndas utuh. Khawatir dengan rezekimu, berarti kamu kalah dengan nyamuk. Nyamuk merengung urip. Ayo. Dan ternyata nyamuk itu walaupun dia sejelek itu menjadi rezeki bagi yang lain. Menguntungkan yang lain. Nopo? Cecak. Cecak itu rezekinya nyamuk, Dok. Makanya lagunya anak kecil yang paling bagus itu cicak-cicak di dinding. Kamu yang dikarunia oleh Allah, anggota tubuh yang cukup sempurna. Kok kamu khawatir dengan rezekimu? Kamu kalah dengan cecak, dengan nyamuk. Cecak itu cuman merambat di dinding, nggak bisa terbang. Sementara rezeki ini mabur wujudnya nyamuk. Seandainya cecak itu bisa ngomong, protes karo Gusti Allah, jenengan mboten adil Gusti, saya nggak bisa mabur, kenapa rezeki saya mabur? Tapi ternyata mekanisme keadilan Allah itu berlaku. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Pertanyaan saya, cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Cecak mendatangi nyamuk, carane kepiye, Cuk? Ora iso, yang bener itu nyamuk mendatangi cecak.
Mila lagune datang seekor nyamuk, ora datang seekor cecak. Rungokno goblok. Ternyata karena cecak ini nggak bisa mabur, Allah itu adil. Datang seekor nyamuk. Bagaimana cara cecak mencari rezekinya? Nyamuk, Sherlock. Begitu datang, hap langsung ditangkap. Apalagi ketika berpikir metabolisme manusia. Podo-podo uteke. Warnanya sama. Ngopo pikirannya kok beda. Maka orang makrifat menemukan Tuhan di dalam dirinya. Pertanyaan saya sekarang. Bagaimana cara ahli maksiat menemukan Tuhannya? Sing iso jawab? Apa? Nyenengke wong. Bener tapi rong bener. Apa Bu? Sing mani ibu ngok tobat kerene, rene Bu tak kayak duit Bu. Tak kayak duit 100.000. Harus salaman, nanti kamu nafsu sama aku. Kan kamu sudah tua. Aku gak mungkin mau sama kamu. Kan aku zizi. Ngopi. Pokoknya ngajine genak-genik mawon nggih. Santai wae bakul es teh santai wae meneng ning kono. Insyaallah sampai rampung rapayu. Kalau ahli syariat menemukan Tuhan dengan ilmunya, ahli hakikat dengan thariqahnya, ahli makrifat menemukan Tuhan dalam dirinya. Bagaimana dengan ahli maksiat? Ahli maksiat menemukan Tuhan dengan air mata di dalam taubatnya. Bu, jangan pernah memandang sebelah mata dengan ahli maksiat. Ruwiya anil Imam Malik annahu kana yaqul la tangzuru fi dzunubin nas ka'annakum arbabun. Nah, sesuai dengan tema kita malam hari ini, taubat geden. Aku lak ngomongin iki fasih le. Soalnya cangkemku ahli maksiat. Ora apa-apa. Iki marane aku ahli maksiat, ahli dosa, sencen itu keahlian saya. Presiden para pendosa. Orang meneh PPL, presiden para lonte. Tapi Pak Danrem, saya itu belum pernah menyebut mbak-mbak itu dengan sebutan lonte di hadapan mereka, enggak pernah. Masa aku pengajian mbak-mbak para lonte rahimakumullah kan enggak pernah. Loh, lah jenenge apa? Lah iya, bahasa Jawane halus apa? Lontenipun. Nah. Ya wis, telu sing ngarep iki dibagi. Meneng wae rasa bengok-bengok dibagi namu, bagi kono. Wis lungguh wae. Rono. Rasa bengok-bengok wis meneng cangkemmu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wes, jenengan pinten? Aku ngomong apa? Sing rata tunjuk rasa maju. Kowe lungguhan ning ngarep aku ora pengen tuku ya ora bakal tak tuku. Kowe adoh lah aku karep tuku ya tak tuku. Rungokno undang-undange, cuk. Kowe pira, Pak? Jenengan pinten? Rasa mbak oke tak ajar kowe, ngapusi aku. Pinten? 18, 180 nyo 200. Ibuke pinten? 8, nyo 100. Nyandu. Kowe pira? 17, nyo 150. Ngeli ya, nun. Yes. Cangkemmu rasa bengok-bengok, wancin aku pengen tuku. Kowe rasa ngatur-ngatur aku. Wes menang lungguh ngaji. La tangzuru fi dzunubin nas. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia
ka'annakum arbabun. Seolah-olah kamu adalah Tuhan. Kula wangsuli. La tangduru fi dzunubin nas ka'annakum arbabun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa orang lain seolah-olah kamu adalah Tuhan. Tapi dilanjutke. Wangduru ila dzunubikum ka'annakum abidun. Tapi lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Sing kudu didelok niku ora dosane wong liya tapi dosane awake dhewe. Dong apa ora? Napa bedane akhlak karo ikhlas? Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itu adalah akhlak. Saya ulangi. Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi mencari keburukan dalam kebaikan sendiri itu namanya ikhlas. Iling-ilingan. Ulangi. Gue mesti golek caption mongan gue iki. Ketok pemburu caption. Di otakku nggak ada caption, adanya kamu. Di saat kamu sibuk mikirin caption, aku sibuk mikirin kamu. Besok ke Madiun. Aku jane wis megah aku ngaji rene. Mergo cintaku karo Pak Bupati karo Bu Wakil Bupati aku gelem rene. Gus, ngaji alun-alun Ponorogo. Tapi nggih niku anggarane ra jelas. Sekarang murir ya. Lah kula niku ngerti ini kali Subhanul Muslim, malah saking Bu Khofifah. Gus, kula kali Gus Hafid napa benjang tanggal 6 tindak Ponorogo. Kali Subhanul Muslim lah kula dereng ngertos, oh ternyata tenan Gus. Sing ngomongnya kula malah Bu Khofifah. Pak Giri mboten ngomong lah ana jenengan Gus. Soalnya khawatir aku ngenyang meneh. Tak wangsuli nggih. Mencari kebaikan dalam keburukan orang lain itulah akhlak. Tapi mencari keburukan dalam kebaikan diri sendiri itulah ikhlas. Jadi kalau ada orang lain, ojo mau delok eleke tapi deloken apike. Kalau melihat diri sendiri, lihatlah buruknya, jangan melihat baiknya. Ora iso wong sak alon-alon sing paling apik aku, ora iso. Kudune nyuwun sewu, sing apik niku rebutan apik napa rebutan elek? Rebutan salah, ora rebutan bener. Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Pulang dari masjid kemalaman. Buka pintu, ndodok pintu, Siti Aisyah tidak dengar. Tidur depan rumah. Bangun pagi, Siti Aisyah kaget melihat Kanjeng Nabi tidur di depan rumah. Iki presiden loh Pak Giri. Enggak gengsi tidur ndelosor di depan rumah. Presiden. Mila sekali-kali Pak Giri pulang kemalaman sama istrinya enggak dibukakan pintu. Ya jangan marah, biasa saja gitu loh. Sekali-kali dicoba Bu, enggak apa-apa Bu. Untuk ngetes kepribadian Pak Giri, jajal nesu apa ora. Pun sering gitu. Sak pinter-pintere Pak Giri diketak bojone goblok dadak tak kandhani. Iya mama. Makanya teorinya apa? Teorinya sederhana. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Wah. Apa rumangsane Gus Hafid guyang-guyuan ya? Luweh parah tak kandhani. Luweh parah. Jadi ngapunten. Latang duru ila dunu binas ka'annakum arbabun. Maka bahasa saya gigi, ndang, arep rekaman captionnya api. Ayo, rekaman. Dakwahmu ki nganggo caption sing apik. Saiki ning Facebook rondo nggawe status, aku kedinginan nih. Ki apa to yu. Ngono ki Pak Giri yo
komentar, cemut. Pak Danrem yo melu komentar, WK. Gus Hafid melu komentar, HIKS. Hi. Ya ana jamaahku swidak tahun rondo, gawe status. Ada enggak yang mau jadi imamku? Ya Allah. Langsung tak komentari, ada Mbah sinten Gus Israil. Sinten golek imam. Niki, ketika kita melihat ahli maksiat dan ahli taat. Jika engkau jumpa dengan orang ahli ibadah dan taat, maka muliakan dia dan hormati dia. Dan jika engkau berjumpa dengan ahli maksiat, maka sayangi dia dan doakan dia. Itu mau. Sayangi dan doakan. Lawan wong apik dimuliakan. Kalau ada orang jelek, sayangi, doakan. Contoh, ono tukang mabuk. Jangan kamu hina, dasar pemabuk, dasar ahli khamr. Ojo. Nabi menegur para sahabat ketika sahabat ini melaknat sahabatnya Nuaiman. Karena Nuaiman sukanya mendem. Tapi dia orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Kenapa? Nuaiman tuh kalau mabuk maunya di dekat Nabi supaya langsung dihukum. Pak. Sahabat melaknat. Apa kata Nabi? La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hati Nuaiman mencintai Allah dan Rasulnya. Gak boleh. Makanya kalau ada ahli maksiat, jangan kamu caci, sayangi, doakan. Ya Allah, berikan hidayah bagi mereka. Ingat, caci makimu tidak akan pernah merubah keburukan mereka. Tapi sayang dan doamu bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka. Iki jenenge taubat gedan yo ngene iki Pak Giri. Ana wong mabuk, ya Allah, kasih dia ya Allah. Ana wong ahli zina, aja malah biasa ngelon, aja. Kowe iki lak sengit karo wong ahli maksiat, malah kowe iso ndulit dadi ahli maksiat. Sayangi, dongake. Ana wong masuk lokalisasi, ana mobil diparkir ning pinggir dalan. Aja mau foto mobil, malah mau viralke. Ciye mobil Pak Giri ning Doli ciye. Ayo lo. Ana wong ahli maksiat wis nutupi aibe malah mau bongkar, malah mau nanyeke. Oh, kamu ketuaan. Tutup mulut. Gak boleh. Karena ngeten, ini fakta empiris. Empiris ki apa nyoto li? Aku meh takon karo awakmu. Ana kiai, ana mucikari. Germo lah. Karena istilah di lokalisasi itu Pak Dandem ya. Gue ono istilah lonte, ono istilah mucikari atau germo, ono istilah anjelo. Oh, anjelo ki antar jemput lonte. Nah, itu. Nah, iki yo apa laku kiai ini goblok? Aku ki sumpah Pak Giri nggoyo tema iki aku seneng ora umum gitu loh. Jadilah ana wong-wong iki, olah Miftah cangkeme bosok ngomong lontah-lonte lah. Kuwi berarti selalu melihat kejelekan orang lain, tidak melihat kebaikannya. Aku ngerti hati-hatimu sing sok suci, aku ngerti tak kandhani. Serapopo ora apa-apa, encen cangkem kula elek, santai mawon. Los ra rewel. Padha kali kula sering ngomong toh, kenapa Gus Miftah sering ngomong dancuk? Dalam rangka menjaga kearifan lokal. Karena kalau sampai tokoh Indonesia tidak ada yang berani ngomong dancuk, saya khawatir dancuk diklaim sebagai milik Malaysia. Contohnya reok. Maka kita harus menjaga reok, jangan sampai diaku oleh Malaysia. Lah ora ana sing wani ngomong dancuk, sesuk Ipin Upin ngomong dancuk. Kan ra kepenak, dancuk. Ra kepenak. Jadi saya siap dibully gara-gara saya ngomong dancuk. Tapi dalam rangka mempertahankan dancuk. Supaya dancuk tidak diaku sebagai milik Malaysia. Hidup.
Engko ana julukan anyar meneh, Gus Miftah Kiai Dancuk. Ora apa-apa, santai mawon. Los ra rewel. Los dol matamu, los dol. Nah, ini ada mucikari Pak Bupati ya, Bu Abub. Ini jejer karo kiai. Jejer. Nyuwun sewu. Itu bagi mereka para pemburu PSK. Ketemu kiai karo germo, kira-kira yang disungkemi oleh pemburu PSK ini, kiainya apa mucikarinya? Salah. Ternyata tetap kiai ini. Saelek-eleke orang itu ternyata masih bisa membedakan mana kiai, mana mucikari. Germo. Malah takon mucikari ki apa? Dia masih bisa membedakan. Contoh lagi, Pak Bupati ya. Di lokalisasi Sarkem itu yang saya sering ngaji, itu ada undang-undang. Undang-undangnya apa? Kalau pengajian Gus Miftah belum selesai, mereka tidak boleh buka dasar. Jadi mereka boleh menerima tamu setelah pengajian selesai. Saya satu ketika mulai pengajian, tamunya wis teko. Begitu melihat saya, ternyata mereka ndelik Pak, izin aku ana Gus Miftah. Orang mungkin mereka bengong-bengong, Gus, aku ngelonde. Ayo melu Gus. Ora kok Gus, aku dinyangke Gus, ora. Ini menunjukkan mereka masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mila nyuwun sewu. Kalau kita lihat ayatnya, niki ngorungokke. Setan itu kan nyuwun sewu menggoda manusia dari arah mana saja, Pak? Depan, belakang, kanan, kiri. Ayatnya piye? Ayo, sing iso tak bayar. Kok malikin nas? Apa le? Ayat le, cahatur apa dijawab? Oh bukan, yang datangnya dari arah depan, dari arah belakang, kanan, kiri. Summa la'atiyannahum mimbaini aidihim wa min khalfihim wa an samalihim wa an aimanihim. Ya 300.000, 300. Yus 500 tasuban. Cei, loro, telu. Wis ngene. Ora. Ngene. Dibagi karo kancamu. Nah, dibagi karo kancamu. $200, $3.200.000 iki. Dibagi karo kanca-kanca suban. Dolar. Loh, santai dolar aku duwe. Pound sterling aku duwe iki lho. Duit kabeh cangkeme duit kabeh. Aku lah ben ketemu suban kok mesti pas nggawa dolar aku ya. Rezeki anak soleh. Sumala atiyannahum, setan itu mendatangi manusia dari arah mana? Mimbaini aidihim, dari depannya. Wa min khalfihim, dari belakangnya. Wa an aimanihim, dari kanannya. Wa an syamailim, dari kirinya. Arah mana yang tidak didatangi oleh setan? Atas. Kenapa? Karena atas ini potensi hidayah. Jadi setan itu Pak mau mengepung kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Kamu tidak boleh berputus asa. Kenapa? Karena hidayah Allah itu bisa datang dari atas. Lah, Allah saja masih berpotensi memberikan hidayah kepada ahli maksiat. Kenapa kita membenci mereka? Yang perlu diingat, yang Allah benci itu maksiatnya, bukan orangnya. Dosanya, bukan orangnya. Ora kenal ya. Gue sing rumangsa suci. Kami Miftah cangkeme wong misuh tok. Ya nyuwun sewu larepe sombong titik. Kula gaweane misuh ning panggung, sing mualaf kalih Gus Miftah wong 300 lebih. Sing cangkemmu walus ki kira-kira wis ngislamke wong pira kowe?
Mosok seprono seprene Gus Miftah ngaji sing didelok mung misu wetok. Kula niku lak ndelok jenengan rupane ana tulisane dancuk, ya encen. Ngeten lho. Dancuk ngono lho. Pun ta, lan jenengan suudon kali kula monggo, tapi jangan suudon dengan orang-orang baik. Bahkan dengan ahli maksiat sekalipun. Ora iso. Jalan dakwah itu dari atas. Maka kalau kemudian kita lihat surat Az-Zumar, Allah katakan dengan sangat indah terkait dengan ahli maksiat. Tadi saya baca di Muqaddimah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba. Ahli maksiat disemangati sama Allah. Ya ibadi. Dia memanggil ahli maksiat tidak dengan mengatakan para pezina. Allah tidak memanggil wahai ahli zina. Orang. Allah tidak memanggil wahai ahli khamr. Enggak. Ya ibadi, hei kawulaku, hei hambaku. Sama suamimu kalau lagi sayang-sayangnya sama kamu, Bu. Itu yang dipanggil siapa? Bojoku, garwaku, suamiku, cintaku, sayangku, bebebku. Pak Giri manggil istrinya apa? Oh, Yayang. Manggilnya yang, maksudnya apa? Yang keberapa? Gus Hafid apa Gus? Sama istrinya Gus? Say, oh Gus Hafid say. Syaitanir rajim. Pokoknya sing nom-nom gile ya, iki ngono tenan. Hari ini kamu yang masih banyak maksiat, banyak dosa, senengane ngeslot, apa meneh? Apa? Top up app. Apa? Depo cangkeme kayak ahline kita ya. Kita rupamu kayak joker. Ya ibadi. Coba kalau kamu sedang dekat sama orang, menyala abangku. Ya ibadi. Alladzina asrafu ala anfusihim. Yang telah melampaui batas atas dirinya kata Allah. Tidak banyak maksiat Pak. Gak boleh. Contoh meneh. Nuaiman itu ketika meninggal dunia. Jenengan tahu siapa yang memandikan, mengkafankan, mensolatkan, bahkan menguburkan Nuaiman. Langsung Kanjeng Nabi. Kowe lak malah ngisruh ning kono ora bakal tak tuku. Kowe cedhak ning mataku lak aku ora karep, ora tak tuku. Malah ganggu suaramu kuwi. Nah, mungkin apa mboten? Nah. Ingat, kamu itu kerja cari uang bukan cari muka. Makanya kalau berangkat kerja mukamu dibawa supaya kalau kerja tidak cari muka. Oke santai wae, rezeki kira bakal tertukar le, santai wae. Kowe ki lak percaya karo rezeki saka Gusti Allah. Lah aku karep ya tak tuku ado tak celuk. Kowe senajan ton jerabing ning ngarep mataku, lah urung rezekimu ora bakal tak celuk. Nggih mboten? Aku ki ngajari konsep rezeki awakmu ki tenanan. Kowe lah cari muka karo aku malah as, malah ora bakal tak tuku soalnya cangkemmu ganggu kupinge jamaahku. Ngora le. Tapi lah dodol khusuk tanpa mengganggu ketertiban. Santai wae duitku sak tas ki lho. Jangan kan es teh muraimu lo tak tuku andane. Santai, mang dodol rezekine insyaallah tidak akan tertukar. Amin. Kamu boleh tidak tahu di mana rezekimu, tapi rezeki tahu di mana posisimu. Yakin saja. Sherlock. Ya kowe manduk-manduk entek es tehmu kok rupamu. Sing urung payu, muga-muga aku. Loh, kok jam 1 ya? Lanjut.
Ndi budi mau, Bud? Budi ndi anak baku mau. Wis ngene wae, kowe takake dhuwit 2 juta, kuwi kaono 100 bakul-bakule kuwi sing urung payu kuwi. Ya ben ra ribut wae kono. Ning mburi aja ngadep aku. Engko dibagi sesuai dengan 100.000 ku. Ning bar iki ra usah ngisruh ya. Kaono 2 juta piro iki? 100.000. Ning mburi aja ning kene ning mburi. Kowe menene jamaah sesuai dengan 100.000 iki mau. Ning mburi. Pokoknya jatahmu 2 juta kuwi kurang ya karepmu. Ganggu. Nyuwun tisu. Gus Asmi sak lagu ya, Gus Asmi sak lagu ya. Lagu anyar apa le? Apa? Gus Miftah Lovers. Mbaya fotone tuwa-tuwane ya Allah. I love you too. Ayo le. Sallu ala Nabi Muhammad. Pokoknya jangan pulang dulu nanti masih mahal qiyam kali Gus Hafid. Pokoknya terserah duitnya 2 juta kamu turah karepmu cukup karepmu ora karepmu ya. Wis. Aja rene meneh. Lho, wis tak kandhani to nang ndi? Kowe malah cerewet tuh tahun ning kene wae. Wis no. Aku lak wis komitmen ya komitmen kono. Alhamdulillah. Niki pas kula weanan kalih Mayor Teddy. Ibu-ibu itu salam. Ya wis tak rekam, tak sampeke. Mayor Teddy dapat salam dari mana ini? Ponorogo. Saya lagi weanan sama beliau. Yaudah, minta doa untuk Pak Prabowo, Mas Gibran, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia. Hadiah Fatihah untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Al-Fatihah. Tadi siapa yang bilang I love you tadi? Ngomong apa kamu yang I love you Mayor Teddy. Ya wis sesuk sing ngaji Teddy wae rasa aku, males aku. Ada asen ada. Lah ndelok wong ganteng matang. Ternyata wong wedok itu lah ndelok wong ganteng, Pak. Kuwi luwih parah daripada wong lanang ndelok wong ayu tak kandhani. Ngapa meneh wis rampung iki ngajine. Kopi meneh wis. Sakit-sakit meneh matane, sakit-sakit meneh. Ya Allah. Wis, makasih. Saya tak teruske hadis iki mau. Wa ladang durufi dunubin nas. Janganlah kamu melihat dosa manusia karena kum arbabun. Seolah-olah kamu adalah Tuhan. Wang duru ila dunubikum karena kum abidun. Tapi lihatlah dosa-dosamu seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Farhamu ahlal bala wahmadullah alal afiyah. Berikanlah kasih sayangmu kepada mereka dan pujilah. Berdoalah kepada Allah mudah-mudahan mereka diberikan kebaikan. Carane ngono difatihai ya Allah kae sing ketoke nakal Al-Fatihah. Nggih mboten? Anake didongake. Niki teka ijazah. Niki ijazah lak jenengan pengen dadi anake apik mboten nakal. Anaknya tidur dipegang dadanya atau anaknya mau berangkat sekolah dipegang dadanya. Niki doa yang dibaca oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Nabi memegang dadanya Abdullah bin Abbas, sejuknya dirasakan sampai punggungnya Abdullah bin Abbas. Niki diwaca teng anake jenengan. Cekel dodo nih. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman. Allahumma uhsyu jaufahu hukman wa ilman.
Dibaca ketika anaknya tidur atau ketika anaknya mangkat sekolah pamit kalih jenengan niku dicekel dodone. Allahumma do Gusti Allah, usyu mudah-mudahan kau penuhi jauh perut anakku ini ya Allah, hukman kebijaksanaan wa ilman dan ilmu pengetahuan. Lah bapak pripun? Bapak gampang lah bojone cerewet turu cekel cangkeme. Sing diwaca napa? Summum bukmun umyung fahum la yarji'un. Dedel duel cangkeme pokoke. Niki sing seneng maksiat maca donga saking Syekh Mutawali Asy'arawi. Kalau kita masih suka dengan perkara-perkara yang haram, diwaca niki dongane bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Niku dongane Syekh Mutawali Asy'arawi. Ya Allah, luputkan aku dari kelezatan maksiat kepadamu dan berikanlah aku kelezatan untuk taat kepadamu. Allahumma ahrimni ladzata maksiatik warzuqni ladzata ta'atik. Niku diwaca. Muga-muga kabeh dihindarke dari musibah. Dari maksiat. Dan senantiasa digampangkan untuk berbuat kebaikan dan ibadah. Amin. Dilanjut di mana? Wa iyyaka takul, dan hendaklah kalian tidak mengatakan hada min ahlil nar wa hada min ahlil jannah. Kita tidak bisa mengatakan Pak, oh iki ahli surga, iki ahli neraka. Sejak kapan kamu jadi panitia surga, jadi panitia neraka? Makanya dulu Gus Miftah punya quote apa yang viral itu? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu-melu. Nggih mboten? Kalau kamu ahli neraka, yo sesuk ora usah lewat ngomahe meneh. Golek dalan liyane nggih napa mboten Bu? Santai mawon. Kenapa kita dijelek-jelekkan? Ya berarti kita baik. Kenapa kita direndahkan? Berarti kita tinggi. Kenapa kita dimusuhi? Karena kita kuat. Kenapa Pak Giri dan wakil bupatinya dimusuhi? Karena Pak Giri kuat. Ngono bro. Ya dilem. Nih gue mau mungkin nyawer mungkin gitu. Padahal ini tuh bukan cinta tapi cuan. Sangu. Wis to, setelah pilihan bupati jenengan milih Pak Giri aja ngarep-ngarep duit. Hati-hati arrosi wal murtasi finar, sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ibu-ibu milih nyogok apa disogok? Ayo. Malah sogok-sogokan iki lho. Kok danreme lungone ndi iki mau? Oh nguyuh. Pak danrem nguyuh. Wes sak nakal-nakalmu lak nguyuh cewek ya Le ya. Aja nguyuh ora cewek malah sangune obat, diobat abetke. Malah sangune ilmu tutul ke. Kok aku nutul-nutulke salah ya tak selanti indase barang ya. Cetak. Tak cilik nakal iki. Wah, pengalaman mantap. Wa iyyaka takul, hendaklah kalian tidak mengatakan hada min ahli nar, oh iki potongane neraka. Wa hada min ahlil jannah, ini potongane surga. Surga neraka itu enggak ada urusannya karo cangkemmu. Nggih napa mboten? Ngarang wae. Apakah ahli maksiat itu masuk surga terakhir dibandingkan ahli ibadah? Belum tentu. Catat quote Gus Miftah. Surga dan neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Allah ciptakan surga untuk ahli maksiat yang mau bertobat. Allah ciptakan neraka untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Bahkan ahli maksiat pun masih berkesempatan masuk surga selama dia mau bertobat.
Maka selanjutnya dikatakan la tatakabbaru ala alil maksiyah. Kamu jangan sombong atas ahli maksiat. Sing mau sombong ke apa? Ngajine oke aku. Bisa jamin? Hajine oke aku, ora iso jamin. Dongake sesuk dina Minggu Gus minta mangkat kaji. Wong Ponorogo semuanya saya doakan. Mudah-mudahan segera dipanggil oleh Allah. Untuk ziarah Makkah Madinah. Cangkemmu kesusu kok. Aja kesusu. Ana Madiun barang iki. Ya si Madiun. Kabeh masih pokoke sing teko kabeh mangkat kaji. Urung iso minimal niat. Minimal lah urung teko fisike wis teko atine. Santai saja, pokoknya aku Madiun Ponorogo iki cinta. Maka saya sering mengatakan, jika surat At-Taubah tidak ada bismillahnya, maka cintaku pada kalian tidak ada duanya. Love you. Yo beda, speaker carry. Tapi sorry ya, untuk mendapatkan Gus Miftah itu seperti rukun Islam yang kelima. Hanya untuk yang mampu saja. Codot. Wih, ayo Gus Asmi wih. So lawis wani rabi ndang rabi le. Ngono mi, ora mau nggih nguyuh tok mi. Gus Asmi, usahakan hidup itu makannya nasi, minumnya air putih. Kemarin tetanggaku makannya cinta, minumnya air mata. Iya. Santai aja Mi. Cukup Antartika yang jauh Gus, antar kita jangan. Moga-moga Gus Asmi bojone ayu. Rondo anak telu. Oh unyu-unyu ya, asake. Kalau Gus Asmi rapi karo rondo bahaya. Kalau Pak Giri prinsipnya beda. Enggak apa-apa, enggak jadian, yang penting sudah kejadian. Iya. Kak cangkemku lunyu ya. Bar mulih kok London cangkeme lunyu iki. Jadi men. Lah kula wingi ning Eropa niku ya Allah jan. Mlebu stadion, tapi hebat niki kan yang suka sepak bola tak kasih tahu ya. Saya duduk, kan saya pendukung Madrid. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah married kok kamu masih berkelana. Iya. Bukan itu. Ngene Gus, tak kandani Gus. Jadi gini Pak ya, Pak polisi, Pak tentara tak kandani. Bedanya peradaban penonton di Eropa sama di Indonesia. Saya itu begitu duduk di tribun, saya beli tiket kategori 1. Jadi di tengah, enggak dhuwur banget, enggak ngisor banget. Pas di bawah saya itu penontonnya Dortmund, kuning-kuning. Saya pakai kaos putih Real Madrid. Samping saya ini minum bir semua Pak. Karena budaya orang Eropa karena dingin itu minum bir. Tapi hebatnya apa? Mereka nonton bola itu fair. Begitu mohon maaf. Timnya kalah, orang nesu, orang kok bantingi botol bir, orang kok nutuki kursi stadion, keluar tertib. Karena mereka melihat bola ini sebagai seni. Menang kalah itu biasa. Lah supporter kita itu nyuwun sewu Pak itu. Kalau menang, girangnya romo, kalah ngamuk. Kalau seandainya mindset penonton Eropa kemarin, saya menggunakan kaos Madrid, teman-teman menggunakan Dortmund. Pas Dortmund kegulan, kira-kira aku diwantem ini ngono. Oh iki Madrid diancuk, bungok. Loh, nyatanya ngoten Pak, saya itu beberapa kali nonton sepak bola begitu. Makanya kenapa kemudian terjadi seperti tragedi di beberapa stadion di Indonesia. Saya nggak usah nyebut daerah. Itu gara-gara apa? Psikologi penontonnya ini nggak siap kalah. Siap menang nggak siap kalah. Di Indonesia jangankan supporter bal-balan, capres loh oke sing siap menang ora siap kalah. Sesuk Bupati Ponorogo pemilihan yang ngono, siap menang siap kalah. Jangan hanya siap menang nggak siap kalah.
Malah biasanya sing didadekke karo Gusti Allah kuwi sing siap kalah. Lak siap kalah berarti siap menang. Ngono mila donga kula mbiyen Pak Giri kok, ya Allah saya minta kaya enggak, tapi doa saya apa Pak tentara Pak polisi? Allahumma paringono kuat melarat. Lak melarat wae kuat, sugih mesti kuat. Mila kula sanggon-nggon pengajian dom-dom duit kula rawat dikere. Loh, gobloke pengunjung ki siji. Kalau saya bagi-bagi, mesti kok saya belum. Kudune kowe ndonga, ya Allah muga-muga ya kula iso ngedum kaya Gus Miftah. Mentalmu ki mental kere tak kandhani. Kudune mental iki sugih ngono lho. Lah ndelok wong ngedum, kowe ndonga, ya Allah. Mang paringi kamulyan kula iso ngedum kaya Gus Miftah. Dadi saenak-enake wong nampa niku enak ngedum. Seenak-enaknya menerima lebih enak memberi. Itu mindset. Maka kaya itu mindset. Kula niku nyuwun sewu dibandingkan teman-teman saya yang lain lebih kaya teman-teman saya. Tapi sing sregep ngedum niku kula. Contoh ngeten nggih, saya di Jakarta. Melewati pemulung macam-macam. Kula niku biasa, lung-lung. Teman saya yang kaya begini, Gus, sudah modern, ngapain kemana-mana bawa uang cash? Cukup pakai kartu. Kula niku mikir, apa rumangsane kalau ada pemulung, ada pengamen, peminta-minta arep gesek raine. Ayo. Den paring-paring, iki kartu ndi ndasmu set ngono. Nggih ta, Gus? Lho, Gus Hafid iki nyekseni. Kula niku teng pundi-pundi. Kula niku kaya haji ngoten niku. Saya tahu Pak Giri, kalau haji pasti saya banyak ketemu kiai. Maka dari rumah sudah saya siapkan amplop untuk tabarukan untuk kiai-kiai. Mindset saya itu memberi, orang kok menjaluk tok. Kiai itu kelemahannya satu, sering menerima lupa memberi. Sering diamplopi lali ngamplopi. Dan saya nggak mau itu. Wong ya teko iki. Lah ngomong ngene meneh. Lah berarti Gus ta rasa diamplopi mawon. Ya monggo lak mentale Pak Giri kere ya monggo ora apa-apa. Iki kan ngono pemahamane. Maka coba ini captionnya. Kaya itu bukan seberapa banyak yang kamu miliki, tetapi seberapa banyak yang kamu bagi. Itu baru keren. Sebenarnya malah kalau ada orang bagi-bagi, jenengan langsung angkat tangan. Ya Allah, muga-muga kula iso ngedum. Orang kok Gus mula dereng kere nih. Wes terakhir tutupan hadis ini wau. Ki Mahal Qiyam karo Gus Abid, Gus Asmi dan kawan-kawan. Ini bulan 10 Suban ulang tahun dongake muga-muga Suban selalu jaya. La tatakabaru ala alil maksiat. Janganlah kamu sombong dengan ahli maksiat. Bal ud'ullah lahum bil hidayah war rasad. Tapi doakanlah mereka, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dan petunjuk. Amin Allahumma amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.